Shalom, kiranya kita semua masih tetap sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Itu hal yang terpenting dalam hidup kita. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Kewaspadaan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kekasih Kristus dimanapun saudara berada, hari ini saya berbicara tentang kebahagiaan seorang hamba. Apa ciri-ciri hamba yang berbahagia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba artinya abdi atau budak belian. Bagi orang Yahudi, hamba adalah bawahan dari seorang atasan. Sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat, serta setia kepada atasan mereka. Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya, karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan lagi miliknya atau haknya. Meskipun hamba tidak punya hak untuk hidup, tetapi hamba juga bisa dikatakan berbahagia. Dia juga bisa berbahagia meskipun statusnya adalah hamba. Jika seorang hamba bisa bahagia, kira-kira apa ciri-cirinya? Ciri yang pertama, seorang hamba disebut bahagia adalah hamba yang setia, berjaga-jaga. Sekali lagi, hamba yang berbahagia adalah hamba yang senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam teks ini adalah yang pertama, pinggangnya tetap berikat. Itu berarti selalu siap dan sedia untuk bekerja melayani tuannya. Yang kedua, pelitanya itu tetap menyala. Itu berarti dia tidak tertidur dan dia tidak lengah, selalu siap sedia. Yang ketiga, menantikan tuannya pulang, setia menunggu. Hamba yang baik, hamba yang berbahagia adalah hamba yang selalu setia menunggu tuannya untuk pulang. Entah pagi, entah siang, entah sore, atau entah malam, hamba itu selalu setia menunggu tuannya untuk pulang. Dan yang kedua, hamba yang berbahagia adalah hamba yang selalu melakukan tugasnya.
setia melakukan tugasnya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang kedatangan Tuhan. Ketika dia melakukan tugasnya dengan setia, maka dia disebut hamba yang berbahagia. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, hamba yang berbahagia adalah hamba yang baik, bukan hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang tahu kehendak tuannya, berbeda dengan hamba yang jahat, suka memukul hamba yang lain, makan minum sesuka hati, serta mabuk-mabukan. Ketika tuannya pulang, tuannya akan membunuh dia, dan hamba tersebut akan senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, demikian juga hidup kita sebagai orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus senantiasa, yang pertama, berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertidur. Dan yang kedua, setia melakukan tugas kita. Setia mengikut Tuhan. Setia dari awal sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik adalah selalu melakukan hal-hal yang baik, bukan yang jahat. Ketika kita melakukan hal-hal itu, kita disebut orang Kristen, orang percaya, atau anak Tuhan yang berbahagia. Jadilah hamba yang bahagia, jadilah anak Tuhan yang bahagia, jadilah orang percaya yang berbahagia. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.